Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah siap lebih lagi menerima yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita beri salam terlebih dahulu. Katakan, lebih lagi hari ini terima yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kita mau mulai persekutuan malam kita hari ini dengan doa. Biar saya yang pimpin. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih karena Kau begitu baik Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami yakin, kami percaya Kau sudah melakukan pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang mengubah hati kami, Kau yang mempersiapkan kami untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa Tuhan, lebih lagi. Dan hari ini Tuhan kami bersehati, kami siap menerima lebih lagi Tuhan. Kami siap membawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Mari saudara kita bawa hati kita malam hari ini ke hadirat Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allah.
tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Oh, saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir Tuhan. Saat kami bersatu hati Tuhan, kegerakan terjadi di tempat ini Tuhan. Kau yang turun tangan, Kau yang urapi kami Tuhan. Roh Kudus mengalir penuhi kami. Oh, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, bawalah hadirat-Mu, penuhiku waktuku
Yes, terus Tuhan mengalir penuhi kami. Menyatakan kuasa-Mu Tuhan lebih lagi tengah-tengah kami. Oh rabata sekana marala. Tiada yang seperti Kau Tuhan, hanya Engkau yang begitu baik, yang begitu ajaib, yang begitu mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Rata sebarata kabarala barata sikana. Oh haleluya. Syukur kami.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau setia, Engkau ada di antara kami. Berfirmanlah kepada kami sehingga kami tahu kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Kami tidak ragu lagi akan kuasa-Mu, akan pekerjaan Roh-Mu di dalam hidup kami gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita akan membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Khususnya bahasa roh ya. Karena bahasa roh ini buat kita GKPY bukanlah hal baru. Sejak 1976 ya, pekerjaan roh itu sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum zaman banyak gereja-gereja baru ya. Tapi tahun 76 kita sudah mengalami pekerjaan roh di tempat ini. Cuma amat disayangkan ke belakang saya mendengar begitu ya, ada jemaat-jemaat kita yang memang kurang paham tentang pekerjaan roh, tentang bahasa roh, dan sekarang banyak sekali perguncingan di luar bahasa roh itu. Sehingga mungkin jemaat kita bahkan pelayan juga tergoncang pemahamannya, tergoncang imannya. Maka malam hari ini kita mau melihat kebenarannya. Amin, saudara-saudara. Jadi karunia-karunia roh termasuk bahasa roh itu masih berlangsung hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 10. Saudara boleh banyak catat ya, nanti di rumah bisa dibaca lagi ayat-ayat firman. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Itulah karunia-karunia yang kita kenal saudara tentang karunia Roh Kudus. Di dalamnya ada bahasa roh, di dalamnya ada bernubuat. Jadi bahasa roh itu sebetulnya karunia Roh Kudus bukan? Ya. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus. Dan kesemuanya yang kita barusan baca itu masih terjadi sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa saya yakin mengatakannya? Karena ada hamba Tuhan yang bilang itu zaman dulu terjadinya, sekarang mah sudah tidak terjadi. Yang saya mau sampaikan begini, karena hamba Tuhan itu tidak membiarkan karunia roh itu berkembang, maka dia tidak mengalami. Kalau saya mengalami, saya melihat ada orang-orang di antara kita menerima karunia-karunia itu dan karunia itu terus berkembang. Amin. Jadi persoalannya mau percaya apa enggak? Mau mengalami apa enggak? Kalau enggak percaya dan enggak ngalamin, ya kamu punya teori itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi barang siapa percaya dan mengalami, karunia Roh Kudus itu tujuannya apa? Kalau sebagai karunia, bahasa roh itu ada supaya ada nubuat. Ya. Ada nubuatan dengan maksud membangun jemaat. Sehingga harus ada yang menafsirkan. Nah, ini juga banyak ya pendapat-pendapat. Jadi apakah setiap bahasa roh harus ada yang menafsirkan? Itu pertanyaannya. Bahwa bahasa roh sebagai karunia dia ada,
dia memang butuh ditafsirkan. Karena ujung dari bahasa roh adalah nubuat. Nubuat itu apa? Yang sekarang kita alami, nubuat itu kebanyakan adalah khotbah. Pelayanan firman. Betul saudara? Ya, kemarin hari pertama ada tuh nubuat di luar khotbah. Perkataan nubuat. Memang sekarang di antara kita jarang sekali ada perkataan nubuat di luar khotbah. Ini juga PR ya. Saya tahu ini juga harus dibagikan kepada jemaat. Entah Roh Kudus mau ini disampaikan kapan. Kalau Roh Kudus mau besok saya akan sampaikan tentang nubuat. Supaya bisa membangun jemaat. Supaya kita tahu ada nubuat di luar khotbah. Amin, saudara-saudara. Itu penting, itu pertama. Ayatnya 1 Korintus 14 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 14 ayat 8 sampai 10 mengatakan seperti ini. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Jadi kalau berbahasa roh itu sebagai satu karunia, memang perlu ada yang menafsirkan. Supaya tidak menjadi bunyi yang sia-sia, karena tak seorang pun yang tahu. Sampai di sini cukup cocok. Antara kita yang ada di gereja Pantai Kosta dengan mereka yang alirannya berbeda. Oh kayaknya sama nih pengajarannya. Tapi kita mau lihat yang lebih jauh daripada sekedar itu. Nah bagian yang lebih jauh ini yang banyak orang termasuk hamba-hamba Tuhan tidak melihatnya. Tidak mengalaminya. Mari kita lanjut. Bahwa bahasa roh adalah, kita baca ayatnya di Kisah 19 ayat 1 sampai 7. Kisah 19 ayat 1 sampai 7. Kita baca yuk sama-sama. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, cukup sampai di situ. Jadi saudaraku, bahasa roh ini memang pengajaran yang disebut, inilah pengajaran orang-orang Pantai Kosta dan karismatik. Mereka percaya bahwa bahasa roh itu adalah tanda dari seorang yang menerima baptisan Roh Kudus. Bahasa roh menjadi tanda orang dibaptis Roh Kudus. Tadi kita sudah baca ayatnya di ayat 6. Ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi apa tandanya seorang dibaptis dengan Roh Kudus? Kita percaya tandanya dia berbahasa roh. Amin. Coba dibaca lagi tuh ayat. Besok-besok kalau ada orang percaya, orang tidak percaya bertanya kepada saudara. Di mana ayatnya yang bilang bahwa bahasa roh itu menjadi tanda bagi orang yang terima baptisan Roh Kudus. Ini ayatnya saudara-saudara.
Kenapa perlu tanda? Kalau orang dibaptis air, tadi yang disebut dengan baptisan Yohanes itu baptisan air ya. Seperti Yesus juga dibaptis oleh Yohanes. Seperti itu juga kita dibaptis. Seperti Yohanes membaptis. Kita baptis selam. Lalu kalau orang dibaptis air, saudara bisa lihat tandanya enggak? Tandanya orang dibaptis air apa? Ya basah lah. Ya begitu dicemplungin, begitu dia naik, ya basah langsung semua. Rambutnya, bajunya, itu tandanya. Ya. Nah sekarang orang dibaptis Roh Kudus, apa tandanya? Supaya kita yang terima baptisan kita tahu kita udah dibaptis, enggak kegeeran. Bilang udah dibaptis, apa tandanya? Orang-orang juga bisa lihat kamu sudah dibaptis. Apa tandanya? Tandanya berbahasa roh. Jadi bahasa roh ini nomor 1, dia tanda orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tandanya berbahasa roh. Yang kedua, bahasa roh itu juga adalah karunia. Sebagai karunia, dia perlu ditafsirkan. Nubuat. Masalahnya nubuat di kita nih ya, kita harus jujur GKPY nubuatnya agak mandek nih sekarang ini. Maka ke depan ada waktu, semoga besok ada waktu saya bisa menyampaikan hal nubuat. Dia tidak hanya sekedar khotbah saja, ada yang lain sebagai pernyataan nubuat. Ini menjadi penting, pelajaran nubuat menjadi penting ketika kita melihat orang berkarunia berbahasa roh. Itu harus ditafsirkan menjadi nubuat. Baru perkataannya dimengerti, baru jemaat dibangun. Amin. Tapi kalau tandanya berbahasa roh, tandanya dibaptis roh adalah berbahasa roh, yaitu hal yang lain. Karena baptisan roh bisa diterima kapan saja, bisa lagi sendiri, bisa ketika seperti tadi Paulus sedang mengajar beberapa orang, itu ada 12 orang diajar, dibaptis, ditumpang tangan penuh Roh Kudus. Dan tandanya berbahasa roh. Apalagi yang kita bisa lihat saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2, ini mengajarkan kita. Cuk, kita baca dulu ya. Ini ditandain nih 1 Korintus 14. Kita bolak-balik akan lihat ayat-ayat di 1 Korintus 14. Ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Kalau lagi ngomong sama Allah, perlu ditafsir enggak? Perlu enggak? Ya enggak perlulah. Orang bahasa roh adalah bahasa rahasia, betul? Dia adalah bahasa rahasia, enggak perlu ditafsir sama manusia. Orang kita lagi ngomongnya sama Tuhan. Kayak tadi kita menyembah bersama-sama secara spontan, kita mengaktifkan bahasa roh bagi yang sudah menerimanya. Lah kita lagi ngomong sama siapa itu? Sama Tuhan. Perlu ditafsirkan? Tidak perlu. Jadi pengajaran hari-hari ini yang begitu ramai yang mengatakan setiap bahasa roh harus ditafsirkan. Setiap bahasa roh harus ditafsirkan. Enggak ditafsirkan namanya sesat. Loh tergantung. Bahasa rohnya ini di mana? Apa tujuannya? Kalau ketika kita sedang berdoa, sedang memuji menyembah Tuhan, bahasa roh itu tidak perlu ditafsirkan. Amin. Jadi kita harus melihat konteksnya ya. Sekarang yang ketiga, ini lebih jelas. Jadi bahasa roh itu memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk membangun manusia roh kita. Coba saya tadi kasih gambar ya. Tolong Mulmet gambarnya Nah ini nih saudaraku ya. Saya lagi Senin lihat penglihatan. Tapi saya belum ngomong karena saya lagi Tuhan apa itu artinya?
Apa yang saya harus ngomong? Karena saya jarang dapat penglihatan saudara. Tapi saya percaya setiap penglihatan yang Tuhan kasih ke saya itu maknanya akan melebar dan mendalam. Melebar artinya tentu itu baik untuk pembangunan jemaat Tuhan. Dan mendalam. Saya lihat yang level 3. Ada perempuan, cuman kemarin saya lihatnya rambutnya pendek ya. Ada perempuan rambutnya pendek. Itu waktu kita hari pertama Senin awal penyembahan. Begitu awal menyembah beberapa menit menyembah saya langsung lihat. Ih, ada perempuan rambutnya pendek. Gini nih saudara, ada api yang mengelilingi dia. Api. Masih terus saya lihat. Saya cuma bilang Tuhan, ini artinya apa? Apa yang kau mau sampaikan kepada saya? Kok saya lihat ini? Itu lagi nyembah. Nanti kapan waktu ya saudara, kita belajar ya. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu secara pribadi, ini saya sudah sampaikan di hari pertama dan hari kedua. Bahwa Roh Kudus itu sebagai roh yang akan mentransformasi kita, menguduskan kita. Kemarin saya bilang waktu mau terima baptisan roh, bereskan dulu dirimu. Supaya jangan di saluran air yang mengalir itu banyak kotoran. Kalau banyak kotoran, ada hambatan, maka Roh Kudus tidak dapat mengalir dengan derasnya. Jadi kotorannya harus dibereskan. Tadi siang ada satu ibu datang kepada saya, membereskan kotorannya. Karena dia kemarin pengen banget terima Roh Kudus tapi belum. Ya, dia tahu ada yang harus dibereskan. Tadi dia datang, mengakui. Ya saya bilang puji Tuhan kamu akui. Di hadapan Tuhan menjadi satu pertobotan. Ya, nanti kamu punya kesempatan berdoa. Percayalah kalau sudah tidak ada yang lain lagi yang kamu tutupi. Semua sudah kamu akui. Sudah beres di hadapan Tuhan. Pasti engkau bisa berbahasa roh. Jadi saudara saya nangkepnya ya. Saya tadi nggak sengaja lihat gambar ini. Begitu tadi saya lihat gambar ini saya kaget. Aduh, ini dia. Yang kemarin Senin saya lihat dan saya pertanyakan, kok api bisa begitu gede? Jadi ini level pengudusan saudara. Yang pertama kita harus kudus nih, yang fisik-fisik yang kelihatan-kelihatan ya. Apa sih dosa yang kelihatan? Yang narkoba, ngerokok, judi, apalagi dah. Yang kelihatan dah yang nampak, saudara tahu sendiri apa yang nampak. Yang masih gak benar jaga kekudusan hidupnya, pornografi, dosa mata. Pokoknya dosa-dosa yang masih kelihatan itu level 1. Level 2 adalah kita membereskan dosa di jiwa kita. Itu buli-buli minyak ekstra. Itu level 2 saudara. Kalau kita bisa membereskan itu, membereskan pikiran, mengalami perubahan akal budi. Ya. Dulu kita kekeh untuk egois. Tapi begitu alami perubahan, berubah tuh pikiran kita, enggak egois lagi. Tapi mulai mengasihi orang, mulai mengampuni orang-orang. Ya itu perubahan-perubahan. Perubahan juga di emosi. Yang kemarin saya sampaikan dengan 3 akar dosa. Kepahitan, kecemaran, dan cinta uang. Jadi kalau 3 itu dibereskan maka yang lain-lain dosa-dosa yang lebih kelihatan beres juga itu. Tuhan sendiri yang mengerjakan, Roh Kudusnya sendiri yang mengerjakan, amin. Beres level 2, masuk level 3. Sehingga roh, jiwa dan tubuh itu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu manusia rohnya udah hidup. Jadi dari tadi saya merenungkan soal ini. Oh Tuhan, Engkau mau kami. Setidak-tidaknya saudara, Tuhan mau kita ada di level 3. Levelnya sampai 5 loh. Yang 5 itu ya kira-kira udah kayak nabi dah. Udah kayak Musa, kayak Elia, itu udah level 5 saudara. Itu benar-benar hidupnya tuh sepenuhnya itu ya dipimpin oleh Roh Kudus. Paling tidak saudara, kita harus ada di level 3. Udah ini satu pelajaran ke depan ya, berikutnya saudara-saudara. Tapi kita memahami saudara-saudara bahwa
Tuhan mau kita memperkuat hubungan pribadi kita dengan Dia. Sehingga semua dosa yang kedagingan itu, yang di luar itu, yang masih terjadi pada kita. Kalau kita punya hubungan dengan Roh Kudus, Roh kuasa itu saudara. Itu Tuhan sanggup untuk menyingkirkannya. Amin. Amin. Saya kan pernah kesaksian. Satu anak muda dia bersaksi kepada saya. Karena sebelumnya dia curhat ya. Manggil ke saya Ci waktu itu. Ci, saya kan tahu ngerokok itu gak boleh. Tuhan gak suka. Saya tahu, tapi susah saya berubah. Nih, apa yang saya sudah lakukan? Saya baca firman, saya berdoa. Saya sampai doa puasa Ci katanya. Udah selesai doa puasa, lagi doa puasa bisa tuh berhenti, ditahan-tahan. Begitu selesai doa puasa, saya biasa lagi, ngerokok lagi. Saya bukan yang gak usaha loh, saya usaha. Tapi gak bisa, tetap ngerokok. Waktu itu saya ingat, saya bilang begini. Semua bukan usaha kita. Kita mau, kita berniat, kita mau bertobat, itu udah bagus. Karena banyak orang gak mau bertobat. Sampai kita mau bertobat terus. Yang kedua, kita mau berserah. Berserah. Aku gak bisa Tuhan, tapi aku percaya Engkau bisa mengubah aku. Saya cuma bilang gitu, udah dia pulang. Satu kali dia datang lagi. C, luar biasa. Kenapa? Saya udah berhenti ngerokok. Gimana caranya? Ya itu, saya udah nyerah lah. Saya udah berusaha gak bisa. Terus saya dengar mami saya berdoa. Di doa mami saya, dia sebut supaya anak saya berhenti ngerokok. Saya dengar tuh. Terus saya bilang lah Tuhan Engkau tahu saya gak kuat, saya gak bisa. Berusaha udah gagal terus. Sekarang mah saya menyerah lah. Terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan mau beresin hidup saya, pasti saya bisa berhenti. Terserah Tuhan aja. Tahu-tahu kemudian dia bilang, begitu saya sadar satu hari saya ngerokok. Begitu saya ngerokok, pahit rasanya. Loh, kok ini rokok pahit? Mereknya merek yang biasa gua pakai. Ini mungkin rokok udah rusak. Saya ganti batang rokoknya sama yang baru. Begitu dicoba lagi, sama. Kenapa jadi pahit ya? Ini rokoknya yang salah, apa lidah gue yang salah. Sampai akhirnya dia tahu. Ternyata Tuhan sudah merubah. Dari lidah yang suka rokok, sekarang lidahnya enggak suka lagi sama rokok. Amin, saudara-saudara, semua bukan pekerjaan kita. Yang Tuhan mau dari kita adalah bertobat lalu menyerah. Serahkan. Hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu. Sehingga kita semua akan memuji, membesarkan namanya. Maka saudara, bahasa roh itu bagus sekali waktu kita bergaul dengan Tuhan. Kita berdoa dalam bahasa roh. Karena sering kali kita sudah tidak tahu apa yang harus kita doakan. Benar enggak? Kalau kita minta udah berkali-kali saudara, satu hari kita berhenti minta karena bukan enggak mau minta. Tapi kita bilang Tuhan saya enggak tahu lagi harus ngomong apa sama Tuhan. Rasanya semua udah saya ungkapin tapi belum terjadi apa-apa. Itulah titik kita harus berserah. Ketika kita berserah, ketika kita angkat tangan Tuhan, turun tangan. Ketika kita angkat tangan Tuhan, jadi jangan pakai usaha sendiri. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita berusaha sendiri sampai kita menyerah. Penting bahasa roh itu untuk membangun iman kita. Saya secara pribadi merasakan ketika iman lemah berbahasa roh. Itu menolong kita ya. Jadi itu seperti api saudara yang mengelilingi kita. Ya, kalau yang kemarin-kemarin datang dalam kelemahan, engkau berbahasa roh, maka engkau akan merasakan ada api Tuhan. Amin saudara. Engkau akan makin peka. Ini masuk gereja aja bisa rasa nih. Wih, ada api Tuhan di gereja. Padahal belum bahasa roh, karena kita sering melatih, ya membiasakan kita berbahasa roh. Sehingga roh Tuhan itu seperti api yang terus membakar, menguduskan hidup kita hari demi hari. Maka kita jadi orang-orang yang lebih kuat dan lebih peka kepada suara Tuhan. Itu ya, yang kedua ya saudara. Yang keberapa ini? Ketiga ya, memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
ayatnya tadi kita udah baca. Coba kita baca lagi 1 Korintus 14 ayat 4a. 4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Amin. Ini dulu, ini soal buat diri sendiri ya, 4a. Lalu 5a. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, Rasul Paulus tidak anti bahasa roh. Yang penting kita tahu gunanya, manfaatnya. Bahasa roh yang untuk membangun diri sendiri. Rasul Paulus suka karena dia bilang, aku pun banyak kali berbahasa roh supaya menguatkan iman. Lalu ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Sekarang yang dimaksud dengan jemaat itu siapa? Kan semua orang. Kita dengar ya berita ya, di 1 Korintus 14, bahwa kita harus membangun jemaat. Nubuat itu membangun jemaat. Kalau bahasa roh membangun pribadi. Tapi saya tanya, pribadi siapa yang dibangun? Kan pribadi jemaat. Betul? Emang pribadi siapa? Yang berbahasa roh kan jemaat. Jadi jemaat satu persatu. Ketika dia berbahasa roh, dia dibangun. Sekarang nubuat, misalnya khotbah. Khotbah itu kedengar sama semua, betul kan? Tapi apakah setiap perkataan khotbah membangun semua? Enggak juga. Kenapa enggak? Khotbah saya misalnya ada 40 kalimat. 20 kalimat membangun si A. Ketika saya membangun si A, si B belum dapat. Aduh, Ibu Gem ngomongnya kayak begitu, gue belum dapat apa-apa nih. Padahal si A udah dapat, udah puji Tuhan, gue dapat jawaban. Tapi si B belum. Ntar separohnya lagi saya khotbah, mungkin si B yang terjamah. Nah ini dia jawaban buat gue. Yang tadi-tadi mah buat orang lain dah, bukan buat gue. Bisa gak terjadi kayak gitu? Sering saudara. Sering. Bahkan kadang-kadang suka salah paham ya. Ketika khotbah saya kerasa, aduh nancep gitu ya. Di 1-2 orang, aduh nancep banget gue kayak ini, ketegur sama Ibu Gembala. Tapi ada nih yang kagak ngerti nih, yang belum ngerti. Dia ngomongnya begini, emangnya gue kayak begitu? Enak aja Ibu Gembala ngomong sembarangan. Gue mah gak begitu. Ya maksudnya kan kalau gak begitu, gak kena kamu jangan ngomel-ngomel, jangan tersinggung. Betul? Karena itu sedang membangun, sedang menusuk, sedang memperbaiki orang yang lain. Jadi maksud saya jangan terlalu kita memahami ayat membangun jemaat itu terlalu dipojokkan di sebelah sono, lalu membangun diri sendiri, dipojokin di sebelah sono, akhirnya ada pertentangan. Sehingga orang berpikir, gak boleh lu ya bahasa roh di dalam ibadah. Loh saya aja kadang-kadang itu kalau lagi ibadah suka pengen berbahasa roh. Coba yang jadi WL, mau ditahan-tahan, lagi tahu-tahu pengen berbahasa roh. Kayaknya dosa banget kalau ada kalimat bahasa roh terdengar di atas. Ada yang komplain, gak bangun jemaat. Makanya tadi saya kembali, sekarang saya tanya khotbah. Apakah selalu kamu terbangun di dalam semua kata-katanya? Kan gak juga. Jadi jangan terlalu kita memojokkan yang satu dari yang lain. Jadi kalau ada orang hati imannya dibangun ketika nyanyi lagu begitu ya, lagu rohani di depan, lalu dia ingin berbahasa roh, biarkan dia berbahasa roh. Karena dengan begitu dia terbangun imannya. Benar gak saudara? Kan Tuhan yang paling tahu hatinya, keadaan imannya. Lalu biarkan Tuhan yang membangun dia. Itulah hubungan pribadi ketika kita ada di dalam jemaat. Walaupun kita sama-sama ada di dalam jemaat, tetap saudaraku ada hubungan yang pribadi antara Tuhan dengan jemaat yang bersangkutan. Tuhan dengan jemaat yang bersangkutan. Tuhan dengan jemaat yang bersangkutan. Jadi ketika kita beribadah bersama-sama sesungguhnya yang terjadi dua hal. Hubungan pribadi Tuhan denganku
lalu hubungan pribadi, hubungan korporat antara Tuhan dengan kita semua. Benar enggak? Benar enggak? Jadi kita jangan melihatnya terlalu cetek. Terlalu membuat menjadi konflik. Enggak. Ya, saudara. Juga begini, apa perlunya bahasa roh di tengah-tengah jemaat? Saya pribadi mengalami, kalau saya mau mengembangkan karunia-karunia lain ya, nubuat, penglihatan, karunia hikmat, atau apapun yang lain-lain yang tadi kita udah baca. Saya perlu bahasa roh untuk memulai. Kalau saya lama tidak berbahasa roh, saudara, itu karunia-karunia entah kemana, tersembunyi. Tapi kalau saya mulai rajin berbahasa roh, karunia-karunia itu lebih berkembang. Jadi kalau di dalam gereja kita mau ada karunia-karunia Allah berkembang, biarkan ada bahasa roh di tengah-tengah jemaat. Itu kesimpulan saya. Maka di sana ada orang-orang yang dipakai di karunia, mereka akan bisa menyampaikan, iya saya dapat karunia ini, saya dapat karunia ini. Itu saya secara pribadi mengalami. Ya, ini saudara ya. Lalu yang terakhir. Jadi bahasa roh itu merupakan ekspresi penyembahan. Doa kita. Waktu sendiri silakan, ketika di tengah jemaat bukankah kita juga menyembah dan berdoa? Ya enggak? Ya enggak saudara? Ya, di tengah jemaat juga kita berdoa, kita menyembah. Biarkan itu menjadi ekspresi jemaat ketika kita berdoa secara pribadi atau bersama-sama. Jadi dapat digunakan dalam momen doa dan pujian penyembahan secara spontan di ibadah bersama. Kan doa atau pujian penyembahan kepada Tuhan, benar? Bukan untuk orang lain kan? Iya, jadi Tuhan pasti ngerti. Dan gak perlu ditafsirkan. Kenapa segala sesuatu harus ditafsirkan sehingga semua harus mengerti? Bukankah kita beribadah kepada Tuhan? Kita baca ayatnya ya saudara ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi Rasul Paulus saudara menulis dalam 1 perikop, 2 perikop ini saudara. Tujuannya adalah supaya ibadah itu berlangsung dengan teratur dan sopan. Kita nih sejak Senin banyak kita menyembah dalam roh. Teratur enggak? Sopan enggak? Sopan kan? Enggak ada yang lagi nyembah naik-naik kursi. Gedebak, gedebuk, lelarian, ngejerit-jerit. Enggak, sopan. Jadi kalau kita lihat ekspresi orang menyembah, terus kelakuannya kayaknya kok aneh ya. Kayak orang gila gitu ya. Ya kalau saya boleh bilang, itu bercampur. Antara yang dari roh dengan dari daging. Ya. Kalau ada masih hal kedagingan belum dilepaskan saudara, tapi dia juga mau menyembah dalam roh. Kita juga bisa lihat, kadang-kadang di jemaat kita kadang terjadi. Kita tahu ini orang lagi berbahasa roh tetapi sebetulnya sedang ada sesuatu pergulatan di dagingnya. Sehingga bahasa rohnya modelnya kayak gitu tuh. Ini kecampur nih. Pasti dia lagi punya beban atau punya pergumulan gitu ya yang belum diselesaikan. Jadi kalau udah lagi kayak gitu kita suruh berhenti.
Ayo berhenti dulu. Saya mau ngomong dulu sama kamu. Kamu ada apa? Ada masalah apa? Ada halangan apa? Ada beban apa? Nanti kalau bebannya udah diberesin, pasti dia menyembahnya lain. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi semua yang saya ungkapkan ini menolong kita untuk mengerti. Jadi gimana kita sikap kita sebagai gereja ketika kita tahu ada pekerjaan roh di antara kita. Lalu bagaimana kita bisa menjawab itu ya, komplain-komplain. Banyak orang bilang ini sesat dan sebagainya. Sejak tahun 76 di sini ada pekerjaan roh aja, banyak gereja yang bilang kita sesat. Tapi kita jalan terus karena ada kuasa kok yang jelas-jelas bekerja. Mengubahkan hidup orang, mempertobatkan orang, menolong orang, mengalami mujizat-mujizat. Kita jalan terus karena kita merasakan yang baik yang Tuhan kerjakan. Ya. Jadi jangan takut saudara-saudara. Jadi kesimpulannya yang saya mau sampaikan adalah begini. Kalau kita ibadah, ini kan lebih banyak menjadi persoalan ketika jam ibadah. Boleh enggak kita menyembah dalam bahasa roh? Saudara, kalau menyembah enggak ada bahasa roh, saudara rasanya gimana? Saya rasanya kering. Karena dulu pernah menyembah banyak dalam bahasa roh. Kita akan rasakan kering. Ada sesuatu yang kurang. Apinya tuh enggak nyala. Benar enggak? Kemarin ada anak Tuhan yang ngomong sama saya. Nih kita kalau minggu katanya, bisa gak nih penyembahannya kayak begini nih katanya. Saya 2 hari datang nih, saya datang lagi katanya. Ya tadi salaman tuh kan saya bilang saya mau datang lagi. Karena 2 hari ini penyembahannya beda sama hari Minggu. Saya juga sebetulnya merasa berdosa saudara. Aduh Tuhan Yesus ampuni saya. Roh Kudus ampuni saya. Mau gak mau belakangan ini pikiran saya jadinya tercampur, tercemari oleh banyaknya pendapat-pendapat hamba-hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang nanya sama saya, bahkan protes. Emang Ibu Gembala gak tahu tuh, kalau di dalam ibadah ada yang bahasa roh, itu gak benar. Itu sesat. Aduh, pelek saja ya. Tapi puji Tuhan lah ya, Tuhan Yesus baik kepada saudara dan kepada saya, amin. Saya berapa hari ini betul-betul mendapatkan peneguhan dari Tuhan sendiri. Coba saja engkau rasakan. Kalau bahasa roh kau tahan, kau gak kasih tahu jemaat itu buat dikembangkan. Apa yang kau akan rasakan? Kering saudara. Jadi hari ini kita bertobat semua, amin. Kalau kemarin-kemarin kita ragu-ragu juga, saya juga ngerasa. Dulu kita kalau menyembah itu lebih spontan, lebih luar biasa kayak kemarin-kemarin gitulah. Itulah suasana itu yang Tuhan mau itu. Kembalikan. Biar amat orang-orang yang gak merasakan, biar amat mereka gak rindu. Kalau kita rindu kita haus, amin. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih mari kita lakukan. Lalu gimana dong Bu Gem urusannya? Kan disuruhnya kan nubuat, ada tafsir. Jadi begini saudara, sekarang ibadah kita itu coba dihitung jamnya. Penyembahan sama khotbah mana lebih banyak? Mana lebih banyak waktunya? Kampung Baru penyembahan sama khotbah banyakan mana waktunya? Hah? Khotbah. Itu kan sudah artinya sudah ditafsir. Amin. Nah sekarang penyembahannya berapa lama? Ada setengah jam, Kampung Baru setengah jam. Coba saya tanya, dari sekian lama setengah jam menyembah, nyanyi dalam bahasa Indonesia, berdoa pakai bahasa Indonesia, berseru-seru pakai bahasa Indonesia. Berapa menit dalam bahasa rohnya coba? Banyakan bahasa Indonesia apa bahasa roh? Tidak ada. Sekali-sekali doang nyempil ya. Baru 2 kalimat. Loh, itu udah ada yang gondok. Kok keluar bahasa roh? Wah, kita jadinya susah hati nih.
Ya, begitu juga di sini. Di sini sih memang nggak se-ekstrim di Kampung Baru ya. Nggak ada tuh yang ngomong sama saya, Bugem, kok masih ada yang bahasa roh? Nggak ada kok di sini. Tapi saya merasakan mulai banyak yang ragu-ragu berbahasa roh di tengah-tengah ibadah. Enggak seperti dulu. Betul? Betul yang di sini? Betul? Iya, begitu Senin Selasa, saya bilang luar biasa ini berbahasa rohnya. Kok kenapa kalau hari Minggu sepi? Sepi banget. Enggak ada yang bersuara. Kayak zaman Covid gitu. Takut ngomong. Padahal udah enggak pakai masker. Betul ya saudara ya? Aduh, kita harus berubah ya saudara ya. Amin, mau berubah? Ya, penyembahan kita lebih antusias. Ada kuasa yang mengalir, kita bisa rasakan. Ada apinya menyala-nyala. Itu yang kita rindukan. Dan pasti banyak hati tersentuh, banyak hati terobati. Karena yang bisa melakukan bukanlah pujian kita. Bukan kesanggupan kita, tapi Roh Kudus yang kita izinkan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Jadi ayo kita kembali. Kita sudah meninggalkan ini satu anugerah yang Tuhan kasih kepada kita saudara. Ya, toh semuanya dapat kita lakukan dengan sopan. Jadi ketika menyembah, berilah waktu untuk menyembah di dalam roh. Silakan dibicarakan, mau menyembah dalam roh kapan? Kalau kayak kita nih lagi jam 2 begini kita dari awal nyanyi kayak tadi dalam bahasa Indonesia, berapa sekali syair, lalu kita izinkan untuk berbahasa roh. Ya kan? Kalau di ibadah raya mau pergi mana? Nah, nanti yang di Kampung Baru kan ada Bapak Gembala nih. Ada juga tim PW. Ya, nanti bicara aja. Kayak di sini juga kan ada Pak Markus, ada Lita, bagian pujian penyembahan. Saya harap selesai kita doa ini harus terjadi sesuatu yang berubah di dalam ibadah-ibadah kita. Amin. Supaya apinya kembali menyala, karunia-karunia bekerja, Roh Kudus betul-betul berkarya, kita tidak batasi dia bekerja. Tentu tidak akan selalu penyembahan kita isinya bahasa roh, tentu. Ada bahasa Indonesia supaya mereka yang gak ngerti, mereka jadinya mengerti. Tapi izinkanlah sebentar kita semua berbahasa roh. Berapa lama sih? Saya pikir kayaknya paling lama juga 5 menit. 5 menit dari ibadah 1,5 jam itu kan cuma berapa persen. Janganlah itu dianggap sebagai masalah. Itu membangun kok buat kita semua. Amin saudara-saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita pegang sama-sama untuk kita kembali lakukan di jam-jam ibadah kita. Jadi yang paling penting nomor 1 adalah apa isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah dia mau kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita dapat menangkap itu, dapat melakukannya. Supaya tidak sia-sia penyembahan kita makin lama jadi makin kering saudara-saudara. Ya, bahasa roh itu akan mengawali karunia-karunia berkembang, berfungsi. Kedua, kita bersama-sama dengan berbagai kebutuhan. Kebutuhan jemaat itu lain-lain saudara. Ya, itu ada yang terjawab dengan khotbah, ada yang terjawab dengan lagu, ada yang terjawab di dalam penyembahan, di dalam roh. Semua punya kebutuhan, semua terjawab kebutuhannya. Ya, karena tiap orang lain-lain. Lalu yang berikutnya, ketiga, jangan memikirkan diri sendiri saja. Asik banget berkarunia lidah sampai jerit-jerit, itu jangan. Itu jangan. Enggak boleh ya. Kita mau melakukannya dengan tertib. Bahasa roh silakan. Tapi bukan dengan jeritan-jeritan begitu ya. Biasa sajalah berkontak dengan Tuhan gitu ya. Kecuali orang-orang baru mungkin. Baru terjamah ya, kadang-kadang ada ekspresi yang agak berbeda, enggak apa-apa. Tapi kita yang udah lama kan kita ngerti harus seperti apa berekspresi. Amin, saudara-saudara. Lalu kejarlah kasih dan usahakan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Semua di dalam ibadah itu jangan ada yang saling menunjuk, saling menuding, bilang ini sesat, itu sesat. Ya, janganlah. Kita semua harus mengejarnya adalah kasih dan usahakan setiap kita memperoleh
karunia-karunia Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita datang lagi. WL silakan. Waduh, udah mau waktunya ya. Nanti sebentar deh. Kita kasih kesempatan yang dapat pernyataan dulu. Siapa yang dapat pernyataan malam hari ini? Silakan. Ada? Yuk, silakan. Maju aja ke mic-nya ada di sini. Yang kedua, kalau ada juga maju supaya lebih cepat. Maju aja yang setelahnya Iska. Yuk. Yang dari Kampung Baru, yang dari sini. Tadi waktu menyembah ada dibisikan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Terus saya, apaan tuh Tuhan? Kayaknya ada firman Tuhan, tapi di mana? Ya, terus saya searching di Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Lalu saya ini lagi, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Para pengikutnya akan melanjutkan apa yang dimulai oleh Yesus. Juga memerlukan pencurahan Roh Kudus atas diri mereka. Lalu dengan kuasa Roh Kudus, Mesias akan membawa norma-norma keadilan kudus dan prinsip-prinsip kebenaran ilahi kepada semua bangsa. Dan dewasa ini tugas yang sama adalah tanggung jawab orang-orang yang membawa nama Kristus. Ia membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus supaya mereka dapat melaksanakan tugas ini. Amin. Amin ya, ada kata-kata yang membangun. Ada lagi? Yuk silakan. Kampung Baru. Ada? Kita? Nah, sini ada? Saya tadi cuma lihat ada satu wanita yang lumpuh. Lumpuh ada di kursi roda. Nah, saya nggak tahu siapa orangnya. Ya, Tuhan ingin menunjukkan ada di antara kita yang tidak bisa berdiri dengan tegak di dalam iman kepada Tuhan, entah ada apa ya. Tapi percayalah Tuhan tahu hidupmu, Tuhan sanggup menolong engkau untuk engkau kembali bangkit dan bisa berjalan, bisa berkarya bagi nama Tuhan. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyembah Tuhan, satu lagu. Hari ini saya luaskan, kau mau berbahasa roh silakan saja saudara. Tidak ada larangan. Ya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
di dalam ibadah-ibadah kami ya Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami ya Tuhan, di rumah kami bahkan ketika kami berkumpul, nyata pekerjaan-Mu, nyata kuasa-Mu, nyata hadirat-Mu Tuhan. Inna ya rataka ya ramasane. Engkau pulihkan pujian penyembahan di tempat ini. Engkau pulihkan pujian penyembahan di kampung baru. Ya rabataka ya ramasane. Ya rabataka ya ramasika ya rabataka. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rabbana. Saya rindu semua yang ada di dalam pelayanan pujian penyembahan. Mari datang ke depan. Engkau yang di kampung baru, engkau yang di cabang. Semua yang ada di pelayanan pujian penyembahan. Mari datang. Berserah lebih lagi kepada Tuhan. Bahkan kita minta ampun kepada Tuhan. Karena banyak pembatasan-pembatasan sudah terjadi. Kiara basa kata kaya lama-lama. Semua yang di dalam pujian penyembahan, ayo yang di belakang ada, mari datang ke depan. Saya minta semuanya merendahkan diri. Engkau sujud di hadapan Tuhan. Yang di depan juga semua sujud di hadapan Tuhan. Kiara basa kata kaya rabasa. Kiara basa nikarabalaba. Sikarabalabalaba. Jemaat Tuhan yang duduk, engkau doakan semua kami yang ada di pujian penyembahan. Kiarabasani karabasika. Oh, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sikarataka ya rabataka ya labalaba. Inaya rataka ya labasiti ya rabalaba. Ya rabataka ya rabasani karabasika ya labalaba. Ya rataka ya labalaba. Inaya rakataka ya rabasini karabasani. Oh Tuhan Yesus ampuni. Sikarabataka ya rasikataka ya labalaba. Ampuni kebimbangan kami. Ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni segala pembatasan-pembatasan yang terjadi. Kurasan di karabataka ya lama-lama. Kami kurang mengizinkan kuasa-Mu bekerja. Kiara sataka ya lama-lama. Kami lebih banyak mendengarkan kata orang. Lebih banyak memperhatikan pendapat orang. Kami kurang menelitinya dari firman-Mu. Apa yang sesungguhnya Engkau taruh di dalam kami. Apa sesungguhnya karunia yang sudah Engkau nyatakan di GKPY ini Tuhan sejak lama. Oh rakapataka ya rabasini ya raba. Oh rakamaya lama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bertobat ya Tuhan. Kami bertobat ya Tuhan. Kami banyak melupakan pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus. Kami kurang bergaul dengan Engkau. Kami kurang berkontak dengan Engkau. Banyak kali semua dilakukan oleh kuat dan gagah kami sendiri. Menjadi kebiasaan saja. Kiara bataka sandi karabataka.
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami, ubahkan keinginan-keinginan kami. Biar kami melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh, dengan mengandalkan pribadi Roh Kudus yang berkuasa itu, yang sanggup melakukan segala perkara untuk membangun jemaat-Mu, membangun jemaat-Mu, membangun jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang ditaburkan, memperbaharui kami semuanya. Kiarataka rabasante, ora kapataka rama-rama. Hari ini kami mengerti kemauan-Mu, supaya kami mengejar kasih satu dengan yang lain, sama-sama saling mengasihi juga jemaat-jemaat yang kami layani, dan mengusahakan karunia-karunia dapat bekerja. Kiarabasakatakayalama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kami, Engkau urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, baik tubuh kami, baik jiwa kami, sehingga kami menjadi manusia roh yang menyala-nyala dalam Tuhan, menyala-nyala dalam Tuhan. Inaraka satakaya rama-rama. Engkau yang menjamah kami semua Tuhan. Engkau yang memperbaharui kami semua ya Tuhan Yesus. Ikarabatakaya labasande karasatakaya. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kiarabatakaya labasande karasikaya laba-laba. Oh haleluya Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sinaya ratakaya rabasini karabatakaya laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikaраtakaya rabasani karabatakaya raba. Ya ratakaya rabasani karabasani. Ratakaya ratakaya rasani katakaya rabas. Kia ratakaya rabasani katakaya rabasani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ratakaya rabasina ya ratakaya rabasani karabasani karasani. Ratakaya rabasani karabasina. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya.
terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih terus Tuhan. Pimpin setiap kami. Pelayan di pujian penyembahan. Punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Kami terus menggunakan bahasa roh sebagai bahasa untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam keintiman yang pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilakan semua kembali. Terimalah urapan yang baru. Haleluya, haleluya. Silakan kembali ke tempat masing-masing dan semua mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah malam hari ini. Besok kembali kita berkumpul untuk apa yang Tuhan akan kerjakan di antara kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau roh yang kembali menyegarkan kami. Mengajar kami, mendidik kami dengan penuh sabar, penuh belas kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah tangga kami penuh damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan.